warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Maulana dari kelas 11 1.1. Di sini saya ingin membuat video tentang bab 4 dari pelajaran informatika, yaitu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. Manfaat jaringan komputer yaitu dapat berbagi resource data, program, peripheral komputer, kemudian media komunikasi efektif dan multimedia, kemudian memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, kemudian memungkinkan penyampaian lebih terpadu, kemudian memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien, terus dapat menjaga keamanan data lebih terjamin, kemudian menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah gambaran perencanaan hubungan antara komputer dalam LAN yang umumnya menggunakan kabel sebagai media transmisi dengan konektor, Ethernet card, dan perangkat pendukung lainnya. Yang pertama ada topologi bus, merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel tunggal untuk menghubungkan semua komputer. Karakteristik topologi bus: node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Instalasi mudah, sederhana, dan ekonomis dalam segi biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel, tidak memerlukan hub. Kelebihannya adalah jumlah node atau server tidak dibatasi. Data berjalan searah sehingga pengiriman data lebih cepat, murah, dan lebih mudah. Kekurangannya adalah seluruh jaringan akan berhenti jika salah satu node atau server mengalami kerusakan. Lalu lintas dapat terhambat jika data yang diolah terlalu besar. Yang kedua, topologi ring, merupakan setiap perangkat memiliki tepat dua komputer untuk tujuan komunikasi. Proses pengiriman data atau pesan dilakukan melalui skema jaringan berpola lingkaran yang bergerak searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Kelebihan aliran data lebih cepat karena dapat melayani data sisi kiri maupun kanan server, dan hemat kabel. Kekurangannya terkesan kaku karena penambahan dan pemindahan memengaruhi seluruh jaringan dan hanya digunakan pada komputer skala kecil. Yang ketiga, topologi star, merupakan topologi sistem kontrol terpusat di mana link harus melalui pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua klien yang dituju. Kelebihannya lebih fleksibel, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Kekurangannya, topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel dan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat ada topologi mesh, adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak jaringan melalui hub atau switch. Kelebihannya, bandwidth limitnya cukup besar dan security data pada topologi ini sangat baik. Kekurangannya, instalasinya yang sangat rumit. Yang kelima ada topologi tree, hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas, dan kekurangannya memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang keenam ada topologi hybrid, gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membuat topologi hybrid. Kelebihannya, penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit dan biayanya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mode jaringan komputer. Yang pertama, jaringan client server,
adalah model jaringan yang dirancang untuk penggunaan akhir yang disebut klien untuk mengakses sumber daya seperti lagu, video, dan lain-lain. Dari komputer pusat yang dikenal sebagai server, pusat pengendali dikenal sebagai server, sementara semua komputer lain dalam jaringan disebut klien. Yang kedua, jaringan peer-to-peer adalah sebuah model perancangan jaringan di mana yang setiap komputer memiliki tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, sharing data. Maknanya, tidak ada komputer yang memiliki peran khusus sebagai komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Yang ketiga ada OSI layer. OSI layer adalah standarisasi khusus yang memungkinkan berbagai komputer dapat saling berkomunikasi menggunakan protokol sesuai standarnya. Fungsi utama dari OSI layer yaitu memudahkan membuat PC, jaringan komputer, serta pengembangan software agar produksi mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Dalam praktiknya sendiri, para produsen maupun developer tidak selalu menerapkan protokol OSI layer karena tidak semua proses membutuhkan OSI layer atau justru bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana. OSI layer dibagi menjadi 7. Yang pertama ada application layer. Pada layer paling atas terdapat application layer. Di lapisan ini terjadi interaksi pengguna dengan aplikasi yang menggunakan fungsionalitas jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layar ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lain. Yang kedua ada presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini memberi enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenskripsi dan dekripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini seperti MIME, TLS, SSL, dan lainnya. Yang ketiga ada session layer. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antara perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikan tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Selanjutnya, apabila komunikasi sudah berakhir, session layer lah yang akan menutup session lagi. Tak hanya itu, lapisan ini juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila session terganggu, perangkat dapat melanjutkan transfer data dari checkpoint terakhir. Yang keempat ada transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan atau dua perangkat, mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima ada network layer. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address, sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam sebuah jaringan. Fungsinya adalah membagi data menjadi beberapa paket, lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Yang keenam, data link layer. Data link layer bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimnya ke tujuan. Hampir sama seperti network layer. Intinya, lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang ketujuh dan yang terakhir, physical layer. Physical layer yaitu lapisan yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Adapun jenis sinyal yang dipakai pada lapisan ini tidak boleh sembarangan sehingga mampu menerima sinyal dengan baik. Sinyalnya pun harus didukung oleh media fisik seperti kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah dari physical layer kemudian diteruskan ke lapisan kedua. Sekian dari saya, Yuda Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.